ada masalah nggak? Lancar Pak. Lancar ya? Lancar. Pelayanannya oke Pak. Ada masalah itu apa yang senang sama kamu? Ribet apa mboten? Oh, mboten. Nah, itu. Sangat membantu deh. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang, makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalian potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Meskipun ada sedikit kesedihan ya, tadi malam Indonesia lawan Uzbekistan kita kalah, nggak bisa masuk final. Tapi tenang aja, hari ini kita juga final, yaitu final SPT tahunan PPh Badan. Karena tanggal 30 April ini pelaporan terakhir untuk SPT tahunan PPh Badan. Senang sekali KPP Madya Surabaya berjumpa lagi dengan kawan pajak dalam acara kelas pajak. Sebelumnya perkenalkan, saya Retno Stianingrum yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan nanti akan kita awali dengan pembacaan doa. Selanjutnya, penyampaian materi tentang SPT tahunan PPh Badan yang akan disampaikan oleh tim pemateri dari KPP Madya Surabaya dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti pada akhir acara kita akan ada bagi-bagi hadiah untuk kawan pajak semua. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Untuk acara tanya jawab nanti juga kawan pajak dapat menyampaikan atau mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Baik, untuk pembukaan acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Cukup? Baik, kawan pajak.
kita kan hari ini final juga ya, meskipun Indonesia nggak bisa masuk final Piala Asia, tapi untuk kawan pajak semua hari ini masuk final juga, yaitu final penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Untuk hari ini, kelas pajak hari ini, penyampaian SPT tahunan PPh Badan akan disampaikan oleh penyuluh KPP Madya Surabaya, Ibu Indah Janti, dan akun representatif KPP Madya Surabaya, Bapak Wibowo Subekti. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu kawan pajak bisa juga mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Setelah materi disampaikan, akan langsung dijawab oleh tim pemateri. Kepada Bapak Wibowo Subekti dan Ibu Indah Janti, disilakan. Lihatnya nanti kameranya loh. Ini nih. Apa itu lah? Ini yang buder. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Topik kita kali ini adalah tata cara pengisian SPT tahunan pada 2023. SPT tahunan 2023 ini akan berakhir pada hari ini, 30 April 2024, yang mana terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penyiapan laporan keuangan, kedua pembayaran PPh pasal 29, dan yang ketiga adalah pelaporan SPT tahunan PPh Badan 2023. Untuk lebih jelasnya, di sini ada narasumber kita yang istimewa, yaitu Bapak Wibowo Subekti. Selamat pagi Pak Wibowo, yang akan menjelaskan tentang tata cara pengisian SPT tahunan 1771. Kepada Bapak Wibowo Subekti, kami persilahkan. Oh iya. Iya. Ulangi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kita bertemu kembali ya setelah setahun ya. Nah, ini untuk mengulangi apa yang pernah kita sampaikan. Jadi materi hari ini ada 2 hal ya. Yang pertama, kita akan mereview atau mengulang apa yang sudah rutin dilakukan tiap tahun ya. Yaitu tentang pengisian SPT tahunan ya. Kemudian yang kedua itu yang tidak kalah pentingnya adalah tentang apa yang baru ya. Jadi dalam pengisian SPT tahunan ini ada beberapa hal yang baru yang perlu diketahui oleh kawan pajak sehingga nanti dalam pengisian SPT itu tidak ada keliruan gitu ya. Jadi di sini materinya yang pertama mengenai tata cara pengisian SPT tahunan. Jadi nanti kawan pajak bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat chat, nanti ada tim yang akan segera bisa menjawab ya. Jadi untuk tahun ini pelaporan SPT tahunan itu kan paling lambat sama ya, masih sama 30 April 2024 ya. Nah, ini kalau kawan pajak ada yang belum selesai laporan keuangan biasanya ini ya bisa mengajukan permohonan penundaan nanti ya. Penundaan nanti kita bahas lebih detail. Jadi hari ini kalau tidak bisa melaporkan bisa mengajukan penundaan. Ini ada yang kita bahas nanti, ada yang detail, ada yang enggak. Nanti kalau yang sudah ada di tahun lalu ya kita akan skip gitu ya. Ini yang pertama ya SPT ini ya. Kalau di SPT ini kan secara umum kan bahwa untuk melaporkan
perhitungan pajak, pembayaran pajak ya, objek pajak, kemudian bukan objek pajak, termasuk harta dan kewajibannya. Nanti makanya ada laporan di neraca dan rugi laba, kita sepintas saja. Nah ini untuk tahun ini masih menggunakan e-form ya, nanti melalui DJP online. Nanti kawan pajak kalau yang sudah biasa ya tentu saja sudah mengerti ya caranya. Nanti kalau terjadi kesulitan di dalam pelaporannya, biasanya kalau ini kendalanya terjadi secara aplikasi, nanti bisa melalui Telegram gitu ya. Nanti di KPP ada aplikasi Telegram itu yang bisa untuk komunikasi antara kawan pajak dengan kantor pajak apabila ada kesulitan mengenai aplikasi e-form itu ya. Terus ini masih sama ya, yang dilaporkan penghasilan itu nanti ada objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Ini masih mengacu yang baru ya, undang-undang baru. Jadi perubahan dari undang-undang PPH itu undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021. Jadi nanti kawan pajak bisa lihat apakah penghasilan saya termasuk objek pajak, final atau tidak final, itu nanti di pasal 4-nya ya. Nanti sambil dibuka itu undang-undang HPP-nya di pasal 4 ayat 1 itu untuk objek pajak yang tidak final, kemudian ayat 2 untuk yang final, kemudian yang ayat 3 untuk yang bukan objek pajak. Jadi semua harus dilaporkan meskipun pada saat tertentu tidak terutang pajak itu karena mungkin bukan objek pajak ya. Nah, ini penghasilan ini di sini lihat aja di pasal 4-nya ya. Di sini nanti yang baru itu di natura ya. Nanti kan ada natura yang dibayarkan pada karyawannya itu nanti bisa dibiayakan, bisa enggak. Nanti di sini kalau ini kan di ayat 1-nya mengenai penghasilan bagi karyawan. Mungkin kawan pajak ada yang karyawannya dibeli natura, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, nanti ini semuanya tidak saya detilkan karena sudah ada ya di tahun-tahun sebelumnya. Nanti yang penting kalau objek pajak ini, kawan pajak yang paling penting adalah dilakukan ekualisasi ya antara nanti peredaran usaha ya, penghasilan utama dan penghasilan yang lain-lain ya. Kalau lain-lain itu termasuk ini keuntungan pengalihan harta itu dengan SPT masa PPN di Januari sampai dengan Desember. Juga nanti dicek apakah objek pajak ini sudah dilaporkan mengenai bukti potong dari pihak ketiga gitu ya. Jadi misalnya kawan pajak ada transaksi PPh pasal 22, pasal 23, coba nanti dicek dulu apakah semua penghasilan yang telah dipotong atau dipungut tadi sudah dilaporkan di dalam penghasilannya gitu ya. Itu yang paling penting di situ. Ini masih sama seperti yang tahun sebelumnya ya. Jadi nanti di pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang HPP masih sama. Kemudian yang final, ya, final ini berarti kan sudah tidak perlu dihitung pajaknya lagi ya. Ini mengacu ke pasal 4 ayat 2 ya, Undang-Undang PPH ya. Di sini yang paling penting itu bahwa pemotongannya sudah dilakukan gitu ya. Misalnya yang sering kan jasa konstruksi, misalnya jasa konstruksi kok tidak ada bukti potongnya, ya nanti oleh kami kantor pajak itu bisa menagih kepada kawan pajak gitu ya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Jadi tolong dicek kalau transaksi dengan pihak lain yang jasa konstruksi atau final lainnya, sewa tanah bangunan dan lain-lain itu dipastikan bahwa bukti potongnya sudah ada gitu ya. Nah, nanti dilaporkan itu ya. Nah, ini yang berhubungan dengan final enggak final, nanti kawan pajak perlu mengetahui mengenai nanti di pos biaya ya. Nanti kalau ternyata penghasilannya ada final yang enggak final, kan ada yang namanya joint cost atau biaya tersendiri ya. Kalau joint cost itu kan biaya bersama. Jadi nanti pengakuannya kalau tidak bisa dipisah berarti harus proporsional antara omset yang PPh yang final dan non final. Itu yang penting di situ. Jadi misalnya
kawan pajak omsetnya ada jasa konstruksi, ada perdagangan. Berarti nanti ada biaya yang bisa dipisah, misalnya harga pokok itu bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau kayak listrik, misalnya pegawai tetap itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Yang apa? Yang digunakan untuk penghasilan jasa konstruksi berapa, final berapa, yang non final berapa perdagangan itu bisa dilakukan dengan proporsional sesuai dengan omset. Itu yang penting di situ. Kemudian ini masih yang bersifat final masih ya, kita lewati. Nah, objek pajak ini juga perlu ya nanti kalau ada wajib pajak badan nih ya terutama yang mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak juga harus dilaporkan karena nanti menyangkut di neracanya bisa nggak belen gitu ya kalau tidak dilaporkan gitu ya. Ini mengacunya ke pasal 4 ayat 3 ya Undang-Undang HPP. Jadi semua itu kalau objek pajak itu kawan pajak cukup melihat di pasal 4 gitu ya. Ini masih ya. Nah, ini kalau yang baru ini kan dividen tuh ya di Undang-Undang HPP ini kan dividen kalau yang diterima apa namanya badan itu kan sekarang tidak objek pajak. Kalau yang sebelumnya kan kalau lebih dari kurang dari 25% sahamnya kena ya. Kalau sekarang semuanya tidak kena. Ini hal-hal yang baru ya. Kemudian kita lewati aja. Biaya kalau di pos biaya kawan pajak melihatnya di pasal 6 ya. Ini juga udah dirubah ya dengan Undang-Undang HPP. Jadi di pasal 6 itu biaya. Jadi kalau pengen tahu biaya itu boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Itu sederhana itu. Rumusnya itu ini 3M ya. Sepanjang biaya itu digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang apa namanya dilaporkan sebagai objek pajak, maka biaya itu adalah boleh kayak gitu ya. Karena dari rincian ini bisa aja ada beberapa biaya yang apa namanya tidak tertera di sini tapi sebenarnya merupakan biaya 3M ya. Di sini nanti yang baru itu di ini ya, yang N ini ya, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura. Ini kalau yang lama ini semua biaya natura ini tidak boleh gitu ya. Kalau yang baru ini nanti ada peraturan khususnya ya. Itu ada yang boleh dibebankan ya. Contohnya di kasusnya itu kalau THR ya diberikan dalam bentuk uang kan yang lama objek bagi penerimanya, biaya bagi wajib pajak badannya. Nah, kalau bentuk barang, sekarang juga kalau dulu kan tidak boleh dibiayakan, bukan penghasilan. Tapi kalau sekarang bisa dibiayakan, bisa penghasilan. Itu salah satu contoh perubahannya ya dengan apa namanya peraturan yang baru. Nanti kita lihat peraturannya. Jadi ini yang baru itu mengenai natura. Nanti berlakunya kapan lihat lagi di peraturannya. Nah ini ya. Di PMK 66 2023. Jadi ini kalau nggak salah berlakunya Juli ya, Juli 2023. Jadi kalau wajib pajak melaporkan SPT tahunan 2023, berarti ada peluang untuk menambahkan biaya yang sebelumnya tidak bisa dibiayakan ya gitu ya. Yaitu pada natura ya, natura itu barang ya. Natura itu biasanya gandengannya sama kenikmatan. Jadi kira-kira pegawainya ada yang menikmati nggak ya? Menikmati kan misalnya apa namanya disewakan rumah, nah itu kan termasuk kenikmatan itu ya. Atau di pikniknya nanti ada syarat-syaratnya, nanti kawan pajak bisa lihat di PMK ini 66 ya nanti. Nah ini yang baru nih harus dipelajari karena ada keuntungan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak bisa dibiayakan. Jadi ini nanti di sini dijelaskan bahwa natura itu ada yang bisa dibiayakan tetapi objek pajak bagi penerimanya, tapi ada juga natura yang atau kenikmatan yang bisa dibiayakan tapi bukan objek pajak. Nah, itu di PMK 66 ini detail sekali ya. Nanti kawan pajak harus pelajari ini kalau di dalam perusahaannya itu terdapat pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawannya gitu ya. Ya termasuk kalau dulu kan cuman makanan minuman aja yang apa, makan minuman terus baju apa namanya, baju yang dikhususkan untuk pekerjaan tertentu misalnya satpam, penyelam ya. Kalau sekarang ada yang dulu tidak boleh dibiayakan boleh ya tadi seperti pemberian THR dalam bentuk barang itu kalau sekarang boleh gitu ya. Nanti ada syaratnya. Misalnya penggantian obat itu juga boleh tapi ada syaratnya nanti dilihat di
PMK 66 itu ya. Ini berlaku kalau tidak salah nanti bisa dicek ya. Berlakunya 1 Juli 2023 nanti. Jadi mulai 2023 itu Juli itu kawan pajak bisa membebankan biaya ini kalau memang perusahaannya itu ada biaya natura itu bisa dibebankan. Terus biaya yang tidak boleh ini di pasal 9 ya. Nanti di pasal 9 ini biaya-biaya yang tidak boleh ya. Di sini masih sama dengan yang lama ya. Jadi nanti bisa detailnya seperti pembagian laba kayak gitu-gitu kan tidak boleh ya. Nah ini yang seringan nanti di CV ya. Ini ingatkan aja kalau kawan pajak ada perusahaannya berbentuk CV. Jadi pengambilan privo biasanya ya oleh pemiliknya itu tidak boleh dibiarkan. Tetapi nanti mengurangi laba laba ditahan ya gitu ya. Jadi nanti mengurangi modal atau laba ditahan. Jadi nanti prinsip dasarnya seperti akuntansi keuangan itu ya, bahwa privo itu kalau untuk CV itu kaitannya dengan neraca itu ya. Kalau secara akuntansinya ya tidak berkaitan dengan rugi laba ya. Termasuk nanti dividen itu ya. Terus yang baru udah ada ya. Nah, penyusutan ini tidak jauh berbeda, cuman ada peraturan yang baru ya mengenai penyusutan yang harus dipelajari kawan pajak ini di di PMK 72 2023 itu nanti ada bagaimana pengakuan penyusutannya itu agak sedikit berbeda itu ya. Nah, nanti bisa dipelajari di sini ya. Jadi kalau soal kelompoknya 1, 2, 3, 4 saya cek itu sama dengan peraturan yang sebelumnya ya. Nah ini pengakuan mengenai bangunan itu agak berbeda, nanti coba dilihat ya di PMK 72. Jadi di sini saya hanya memberikan guide-nya ya, karena kalau dibahas seluruhnya ya sehari nggak cukup gitu ya. Berarti kalau kuliah 1 semester gitu ya. Nanti ini hanya guide-nya, nanti peraturan-peraturan ini kita sampaikan nanti coba dipelajari. Kalau ternyata ada yang kurang jelas bisa nanti konsultasi dengan kantor pajak ya, ada telegram itu atau datang langsung ya, itu ya. Mengenai biaya-biaya ini, jangan sampai keliru ya, misalnya kelompok ini yang sering kan kadang kelompok itu nyasar ya, misalnya kawan pajak kipas angin itu kan kelompok 1 apa 2 ya, misalnya nyasar bisa, misalnya harusnya kelompok 2 ternyata masuk kelompok 1 ya, nanti kan dilakukan koreksi ya sama nanti pas dikirimi surat himbauan atau pas pemeriksaan. Jadi jangan sampai keliru mengenai kelompok ini masih sama antara PMK yang lama dengan yang baru. Cuman ada metode saya harus pelajari lagi ini yang bangunan nanti saat pengakuannya itu ya. Ini yang krusial di situ. Terus di situ juga diatur mengenai bagaimana renovasi gedung itu. Tadi tak lihat itu juga pengakuan renovasi bangunan terhadap biaya penyusutan. Nanti bisa dilihat di PMK 72 gitu ya. Amortisasi sama ya, nanti dilihat di PMK 72. Nah, cuman di sini memang tidak ada daftarnya ya. Saya juga kurang memahami ya ini amortisasi ini kalau yang aktiva tetap kan ada daftar namanya lah. Kalau ini enggak, ini cuman kelompoknya aja gitu ya. Intinya di PMK 72 itu ya. Nah ini yang tidak kalah penting ini rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal ya. Jadi sebelum langkahnya kan tadi yang disampaikan kan berarti membuat awalnya jurnal, kemudian buku besar, kemudian laporan keuangan atau laporan keuangannya nanti diaudit oleh KAP ya. Nah setelah diaudit KAP atau membuat laporan neraca dan rugi laba, kawan pajak perlu melakukan namanya rekonsiliasi fiskal itu ya. Atau menuju ke laba pajak, karena laporan keuangan itu adalah laba komersial itu ya, laporan keuangan komersial. Jadi perlu namanya rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal nanti ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang positif berarti menambah penghasilan kena pajak. Kemudian yang negatif berarti mengurangi penghasilan kena pajak. Itu yang perlu diketahui ya. Nah nanti di rekonsiliasi fiskal ini ya pedomannya ya itu pasal 4 untuk objek pajak ya.
kemudian biaya di pasal 6, kemudian yang tidak boleh dibebankan biaya adalah pasal 9. Nah, itu patokannya di situ rekonsiliasi fiskal itu. Jadi nanti objek objek penghasilannya maupun biayanya dilakukan koreksi fiskal berdasarkan pasal 4, pasal 6 dan pasal 9. Jadi ada yang bukan objek pajak berarti nanti menjadi koreksi negatif gitu ya. Tapi ada biaya yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak berarti koreksi positif gitu ya. Itu ya. Ini kan koreksi negatif menambah laba, positif mengurangi laba gitu ya. Jadi koreksi itu tidak mesti positif ya, bisa juga negatif ya. Ya kalau negatif ya contohnya ini, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal atau yang paling gampang ya negatif ya, ada penghasilan dari jasa yang jelas dipotong PPh final gitu ya. Jadi kalau penghasilannya yang merupakan objek pajak final berarti dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak, karena penghasilan final itu berarti sudah selesai pengenaan pajaknya. Nah, kalau koreksi positif ya biasanya biaya-biaya yang tidak termasuk dalam pasal 6 itu ya, atau termasuk di dalam pasal 9 itu ya. Penghitungan, nah ini wajib pembukuan ya, jadi ini review aja. Jadi kawan pajak wajib pembukuan, tidak boleh norma gitu kan untuk badan ya. Jadi meskipun nanti omsetnya di bawah 4,8 tetap harus pembukuan ya. Jadi sesuai dengan ini ya, per 24 ini kalau yang bahasa asing ya. Ini sudah cukup ya. Nah, ini kalau PP 55 masih berlaku ya untuk wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu ya. Jadi yang kawan pajak ini yang di PP 55 itu perlu diperhatikan jangka waktunya ya. Jadi kalau omsetnya kawan pajak di atas 4,8 nggak usah memperhatikan 55 ya, langsung itu ya yang pasal 17 sama 31E ya. Tapi kalau di bawah itu perlu diperhatikan ya. Ini yang mengenai final 0,5% ya. Di sini ini jangka waktunya ya bagi badan itu untuk koperasi, firma ya itu berarti di sini kan koperasi ya, CV yang di sini berarti 4 tahun ya sejak didirikan. Jadi misalnya terdaftar 2023 berarti masih boleh menggunakan PP 55 gitu, intinya seperti itu. Tapi kalau terdaftarnya misalnya 2020 berarti sudah belum 4 tahun ya. Misalnya 98, ya berarti sudah lebih 4 tahun, meskipun omsetnya di bawah 4,8 berarti harus tetap yang tarif pajak pasal 17 dan 31E. Untuk PT ini 3 tahun. Jadi kalau di Madya kan rata-rata udah lama, jadi kemungkinannya semuanya tidak pakai PP 55 itu ya, untuk tahun pajak 2023 gitu ya. Nah ini nggak usah, ini udah biasa ya, berarti intinya penghasilannya itu dikurangi biaya, ketemu laba neto komersial ini kan bisa laporan KAP atau enggak, dilakukan rekonsiliasi fiskal, ketemu penghasilan neto fiskal, kalau ada kompensasi kerugian, kalau tidak ada ketemu penghasilan kena pajak, terus dihitung yang telah dipotong pihak ketiga dan store sendiri ya, ketemu kredit pajak. Nah, selisihnya merupakan pasal 29 atau lebih bayar. Nah, nanti bisa ngajukan kalau memang lebih bayar bisa ngajukan lebih bayar. Ada yang pendahuluan atau yang biasa gitu ya. Nah, ini masih sama ya tarif pajaknya untuk 2023 itu menurut Undang-Undang HPP itu masih 22%, tapi ada pasal 31E yang ada ini pengurangan ya, yang bagian dari 4,8 itu tarifnya 11%. Ini saya yakin kawan pajak sudah biasa, cuman saya menegaskan bahwa untuk tahun pajak 2023 itu masih berlaku gitu ya. Jadi tarif pajaknya masih sama. Ini enggak masalah. Kredit pajak, ya ini yang penting kawan pajak itu memastikan lawan transaksinya itu atau impornya itu memang ada bukti pemotongan pajaknya. Jangan sampai nanti ada bukti pemotongan tapi tidak melaporkan penghasilan. Misalnya ternyata distributor dapat bonus yang dipotong pasal 23 oleh
oleh suppliernya ternyata belum dilaporkan. Nah, seperti itu. Nanti soalnya masalahnya kantor pajak itu kan nanti akan menerima data ini sepanjang wajib pajak yang memotong pajak itu melaporkan ke kantor pajak, berarti dimanapun dia melaporkan secara otomatis pada waktu kita meneliti laporan wajib pajak SP tahunannya itu akan ketahuan nih bahwa terdapat data yang belum dilaporkan itu ya. Nanti tolong dipastikan kawan pajak untuk mengecek apakah bukti potongnya sudah dilaporkan di lampiran 3 apa belum ya, di lampiran 3 SPT tahunan badan. Termasuk nanti angsurannya ya, atau kalau ada dari penghasilan luar negeri. Nah, ini nih yang penting ya di sini. Jadi dokumen yang harus dilaporkan itu ada beberapa ya, nanti ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ini kalau formulir yang di e-form ini kan yang utama kan SPT induk ya, itu wajib ya. Kemudian lampiran 1 ini menghitung penghasilan netonya ya, nanti bagaimana wajib pajak menghitung penghasilan neto yang akan menjadi penghasilan kena pajak gitu ya. Kemudian di lampiran 2 ini juga wajib ya. Nah, di sini ada perincian HPP, biaya usaha dan biaya lainnya. Nah, nanti ini dicocokkan dengan laporan laba rugi ya. Nah, jangan sampai keliru. Jadi di dalam uniknya di dalam SPT ini tidak semua akun yang di dalam laporan laba rugi itu ada. Jadi nanti bisa digabung untuk yang tidak ada. Biasanya nanti di pos yang tidak ada itu masukkan ke ini ya, biaya lain gitu ya. Jadi misalnya kalau gaji persediaan awal, akhir itu ada, tapi kalau ada yang tidak ada ya, misalnya biaya parkir ya, nggak ada kan nanti kolomnya dimasukkan sesuai ini, apakah masuk HPP atau biaya lainnya. Nanti dimasukkan kolom lainnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di lampiran 3 ya, ini wajib ya. Jadi kawan pajak yang menerima kredit pajak ya bisa pasal 22 atau pasal 23. Nah, nanti harus mengisi di sini ya. Nanti dipastikan bahwa yang sudah diisikan atau itu meliputi semua yang telah dipotong gitu ya. Nah, kemudian dicocokkan juga apakah objek pemotongannya sudah dilaporkan sebagai penghasilan. Nah, itu ya. Kemudian lampiran 4 ini mengenai penghasilan final ya, seperti jasa konstruksi yang sering kan bunga deposito, bunga tabungan ya mesti ada. Jadi saya yakin setiap kawan pajak mesti ngisi ini ya, yang lampiran 4 ya. Dan juga penghasilan bukan objek pajak ya. Ini wajib juga. Kemudian lampiran 5 ya, ini daftar pemegang saham dan daftar pengurus dan daftar komisaris. Ini berarti di sini yang penting adalah bahwa ini diisi sesuai dengan akte pendirian atau akte perubahan ya. Yang perlu diperhatikan, yang dimaksud akte di sini adalah akte yang sudah diakui oleh Kemenkumham ya. Jadi nanti ya ini kan kadang ada beberapa tahapannya ya. Ada RUPS misalnya, ada pas rapatnya memutuskan ada penambahan modal misalnya atau penambahan, karena di sini juga ada lampiran pemegang saham itu ada jumlah modalnya ya. Kalau ternyata berubah, nah itu kan perlu menggunakan jasa notaris itu ya. Nah, itu belum bisa diakui dimasukkan di sini sebelum didaftarkan di di aplikasinya Kemenkumham ya. Jadi kalau nanti sudah didaftarkan, sudah keluar pernyataannya atau suratnya dari Kemenkumham bahwa itu sudah sah, baru boleh diubah. Nanti ini berhubungannya tidak hanya mengenai lampiran 5 ya, nanti di neracanya ya. Nanti di neracanya diakui sebagai modal yang disetor. Kalau ada penambahan modal atau pengurus perubahan itu pada saat dari Kemenkumham itu ya, keluar ya. Kalau belum keluar ya belum. Misalnya kadung uangnya masuk berarti masuknya hutang pemegang saham itu ya. Kemudian ini memang jarang ya, yang lampiran 6 mengenai daftar penyerahan modal, daftar hutang kepada pemegang saham dan perusahaan afiliasi. Ini wajib ya. Wajib itu maksudnya kalau ada diisi, kalau nggak ada diisi, tapi wajib diisi ya. Misalnya diisinya strip gitu ya. Jadi bagi wajib pajak yang terdapat afiliasi atau hutang ini penyertaan modal, berarti
wajib pajak ini misalnya badan punya modal apa namanya penyertaan saham ke PT lainnya. Nah, ini harus diisi PT-nya apa, jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua daftar hutang kepada pemegang saham. Jadi kawan pajak yang SPT-nya itu ada hutang kepada pemegang saham berarti harus mengisi lampiran ini ya. Kemudian selain pemegang saham itu juga perusahaan afiliasi, maksudnya perusahaan afiliasi yang punya tadi penyertaan modal tadi namanya perusahaan afiliasi. Jadi afiliasi itu kalau modalnya antar hubungan itu lebih dari 25% gitu ya. Atau ada apa namanya penguasaan dari wajib pajak badan A ke badan C atau sebaliknya. Nanti ini ketentuannya di pasal 18 Undang-Undang PPH ya. Nanti dilihat apa itu yang dimaksud dengan perusahaan afiliasi. Tapi secara umum bahwa antar perusahaan ini punya hubungan saham lah, intinya seperti itu. Nah, ini ya, yang dokumen lainnya, daftar penyusutan. Nah, ini ya harus diisi ya. Nah, jadi penyusutan meskipun sudah habis masa manfaat tetap diisi karena nanti melihat apakah ada perubahan di tahun sebelumnya ya. Kalau tiba-tiba nggak diisi nanti bisa dianggap dijual gitu ya. Nah, jadi dihilangkan dari daftar itu hanya dijual atau mungkin dimusnahkan ya. Ini yang penting di sini ya. Kadang kan apa namanya barang-barang itu ada yang sudah tidak terpakai tapi barangnya nggak ada gitu ya. Jadi sebelum nggak ada sebaiknya dimusnahkan aja dengan cara nanti mengundang pihak kepolisian itu ya untuk memusnahkan barang itu ya. Misalnya apa ya? Komputer yang udah lama itu kan dijual juga nggak laku kan, tapi masih membebani daftar penyusutan. Nah, itu untuk menghilangkannya, salah satu caranya dengan mengundang kepolisian kemudian apa namanya, dimusnahkan, ada berita acaranya. Jadi nanti bisa menghilangkan daftar penyusutan itu ya. Itu ya. Kemudian ini penyusutan tadi hubungannya dengan tadi ya PP yang baru tadi ya, PMK yang baru. Kemudian perhitungan kompensasi kerugian ini jika ada. Jadi daftar penyusutan tadi wajib, kalau ini ada kompensasi enggak? Kalau enggak ada ya berarti enggak perlu ya. Jadi kompensasi diisi kepada wajib pajak badan yang punya kompensasi kerugian. Jadi misalnya tahun kemarin atau tahun ini rugi ya berarti harus mengisi ini. Intinya kompensasi itu kan dikompensasikan atau diperhitungkan dengan penghasilan kena pajak 5 tahun ke depan itu ya. Jadi harus diisi. Nah, ini yang nanti akan berubah ini ya, yang kalau kawan pajak punya hubungan istimewa ya. Jadi hubungan istimewa tadi ya, jadi antara pihak yang apa namanya, saling memiliki sahamnya itu ada transaksinya, misalnya transaksi biaya, transaksi omset itu yang dengan jumlah tertentu ya. Nanti kawan pajak lihat ini ya PMK, kalau yang 2023 ke bawah itu masih pakai PMK 213 2016 ya. Nanti di sini harus melampirkan ini dua lembar ini ya. Jadi induk dari apa transaksi yang ada hubungan istimewanya ya. Kalau nanti harus bikin TP-Doc ya, transfer pricing dokumen. Nah, itu transfer dokumen ini untuk yang 2023 ke bawah itu kawan pajak tidak perlu melampirkan dulu ke kantor pajak. Tetapi nanti menyampaikan kantor pajak apabila diminta pada saat diterbitkan himbauan dari kantor pajak atau pada saat pemeriksaan. Nah, nanti yang di PMK 172 2023 ini mulai tahun depan ya, nanti makanya harus dipersiapkan ya. Mulai tahun depan tuh TP-Doc-nya harus dilampirkan ya. Itu bedanya yang ekstrim di situ ya. Jadi kalau sebelumnya kawan pajak cukup mengisi dua lembar ini ya. Intinya induk dari TP-Doc gitu ya. Nah, transfer dokumen apa nanti kawan pajak bisa pelajari di PMK 213. Di situ ada formatnya ya, atau mungkin sudah ada yang bikin. Tapi perbedaan signifikan dengan tahun depan adalah kalau tahun ini itu belum melampirkan, tapi memang bisa diminta oleh kantor pajak. Kalau tahun depan langsung melampirkan itu ya. Ini juga jarang nih yang selanjutnya. Yang ini pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Nanti teman-teman itu nanti lihat daftarnya yang negara yang termasuk tax haven country itu mana ya. Jadi kalau kawan pajak perusahaannya bertransaksi dengan mereka berarti harus ada ini lampiran ini ya. Nah, lampiran ini ada beberapa yang
yang di per 34/2010 ya, ini nggak catat ya. Tapi ada ya menariknya di laporan SP tahunan itu lampirannya ada 2 jenis ya. Jadi yang pertama yang kawan pajak bisa lihat di per 34 sorry 2010 dan perubahannya itu sampai berubah berapa kali, tapi kalau untuk badan masih berlaku yang per 34/2010 ya. Terus ada lampiran-lampiran lain yang di peraturan lain, contohnya yang tadi yang mengenai transaksi dalam hubungan istimewa ya, transfer pricing dokumen itu tidak diatur di dalam per 34 secara tipidoknya atau bentuk transfernya bentuk dokumennya, tapi diatur di dalam PMK 213/2016 gitu ya. Nah, kalau yang ini transaksi dengan tax haven itu ada di pernya ya, sorry per 34 ya. Ini daftar fasilitas penanam modal sama ya, daftar cabang nanti kalau kawan pajak perusahaannya ada cabang misalnya di Sidoarjo ya, yang di mana di Jakarta atau di Semarang ya, berarti harus mengisi ini ya. Ini ada di per 34. Jadi kalau kawan pajak kesulitan mengenai formulirnya bisa nanti minta di Telegram ya, dari formulir-formulir bisa minta ke kantor pajak ya. Jadi ada formulirnya ini sudah terdapat di dalam DJP online, ada yang harus diunggah. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ nanti di aplikasinya bisa dilihat nanti mana formulir yang bisa diisikan di DJP online, mana yang harus diunggah gitu ya. Selanjutnya ini kalau di Maja kan nggak ada BUT ya, jadi kita lewati aja, jadi ada perhitungan BUT. Nah, nggak tahu nih di kawan pajak ada kredit pajak luar negeri nggak PPh pasal 24, berarti kalau ada melampirkan ya. Nah, ini yang selanjutnya wajib ini ya, di transkrip kutipan ini nanti biasanya kawan pajak kan memilih jenis usaha yang sesuai dengan usahanya itu ya. Nah, ini bisa diisikan di aplikasinya kalau tidak salah. Nah, ini yang penting ya, laporan keuangan. Jadi yang diminta kantor peraturan mengenai pelaporan SPT adalah neraca dan rugi laba ya. Jadi kalau misalnya laporan perubahan arus kas, perubahan modal itu tidak wajib dilaporkan. Tetapi yang penting lagi bahwa apabila kawan pajak perusahaannya itu diaudit oleh kantor akuntan publik, berarti laporan keuangannya wajib diunggah ya di dalam pelaporan DJP online-nya. Itu yang kadang kelupaan itu ya. Nanti laporan auditnya harus dilampirkan. Nanti kalau dicek lagi ya bisa dianggap sebagai SPT yang tidak lengkap. Nah, khusus kawan pajak yang menghitungnya yang 0,5% berarti harus dilampirkan peredaran bruto dan pembayaran ya, yang 0,5% itu ya. Yang peredarannya sampai dengan 4,8 kecuali sudah memenuhi syarat harus dengan PPh pasal 1731E. Nah, itu harus dilampirkan. Jadi jika ada. Nah, ini juga yang sebenarnya lama tapi saya ingatkan lagi ya, laporan mengenai debt equity ratio. Jadi untuk mengenai biaya bunga, nanti lihat di biaya bunga ya. Jadi biaya bunga itu bisa saja tidak seluruhnya bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jadi misalnya kawan pajak ada perusahaannya yang ada hutang bank atau hutang lain atau hutang pemegang saham yang ada biaya bunganya, tidak bisa seluruhnya dibebankan sebagai biaya, tapi harus dihitung rasionya ya, antara hutang yang membayar bunga dengan equity-nya ya. Jadi misalnya gini, hutang banknya 8 miliar gitu ya. Ternyata modal dan laba ditahannya 2 miliar. Nah, itu kan berarti 4:1, berarti itu biayanya seluruhnya boleh dibebankan biaya bunganya. Tetapi kalau ternyata kok lebih gede dari itu, misalnya hutangnya 10 miliar, ternyata equity itu terdiri dari modal saham ditambah laba ditahan dan laba tahun berjalan. Misalnya cuma 2 miliar, berarti kan lebih dari berapa tuh? Berarti 5:1 ya, berarti harus dikoreksi ya biayanya. Nah, itu bagi kawan pajak yang ada hutangnya berarti harusnya ada laporan ini ya, penghitungan DER ya. Nah, ini di PMK udah lama sebenarnya. Jadi kalau saya hanya mengingatkan karena ini sudah
cukup lama ya, 2015 ya, PMK 169. Ini tadi bagi kawan pajak yang membebankan biaya bunga pinjaman itu harus hati-hati nih, kalau keliru bisa dilakukan koreksi oleh kantor pajak itu ya. Jadi di sini saya ada 2 hal yang tadi kita sampaikan di depan ya. Yang pertama itu mereview apa yang sudah ada, yang kedua menyampaikan apa yang baru gitu ya. Ini termasuk yang sudah ada tapi perlu saya tekankan karena saya lihat ada beberapa yang belum melampirkan ini gitu ya. Jadi ini tidak ada di apa, ngitungnya, cara ngitungnya bukan di per 34 ya, tapi di 169. Nah ini juga, digunakan laporan ini ya, di PMK 213. Ini apa, CBCR ya, di laporan pernegaraan ini digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak luar yang mempunyai hubungan istimewa itu ya. Jadi ada dokumen transfer pricing. Nah, di sini nanti ada apa yang dilaporkan, alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas dari seluruh anggota grup ya. Jadi ini nanti kawan pajak khusus untuk yang punya hubungan dengan luar negeri ya. Jadi tidak masalah ekspor, tapi masalah kalau punya hubungan dengan pihak luar. Bentar. Kita lanjutkan ya. Bentar. Aduh. Maaf ini agak flu ya, jadi lagi musim pancaroba ya. Kita lanjutkan. Nah ini yang baru juga ya. Jadi ini yang baru ya, nanti yang berlaku 1 Juli 2023 ya. Jadi bagi kawan pajak yang membebankan biaya natura ya, yang atau kenikmatan yang dibayarkan atau diberikan kepada pegawai atau karyawannya itu harus melampirkan laporan ya. Nah ini yang penting ya. Nanti kawan pajak ada nggak yang menggunakan fasilitas ini ya? Jadi ini salah satu yang baru ya, yang perlu diketahui ya. Terus selanjutnya apalagi? Nah ini ya agak panjang ya, maaf ini lampirannya emang panjang ya. Ini yang lama ya, tapi perlu tak ingatkan ya, ini daftar biaya, daftar nominatif biaya entertainment. Jadi biaya entertainment itu ada yang bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ini cara apa, formulirnya dan caranya itu di SE 27 ya. Udah lama ini 86, mungkin ada yang belum lahir ya, nggak ada ini. Nah, nanti pedomannya itu 3M tadi ya, yang di pasal 6 sepanjang biaya entertainment itu mengacu pasal 6 dan ini cara menghitungnya di SE 27 ini ya. Jadi contohnya biaya entertainment yang bisa dibebankan biaya itu misalnya menjamu apa namanya, relasi atau teman bisnis ya. Misalnya perusahaan perdagangan obat gitu ya. Nah, kita menjamu suppliernya, misalnya suppliernya datang, kita jamu atau customer-nya, ya itu makan di mana, ya itu bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ini yang penting ya. Kan ada yang biasanya ini umum lah di dalam proses bisnis perusahaan itu umum di entertainment, tapi perlu tahu mana yang boleh, mana yang enggak ya. Nah, kalau yang boleh contohnya yang tadi saya sampaikan harus membuat daftar nominatif ya, sesuai SE 27 ini 86. Kemudian yang kedua, ini daftar nominatif biaya promosi ya. Ini di PMK 02 2010 ya. Nah, ini promosi seperti apa itu di KMK itu, tapi intinya dasar dari semua biaya itu 3M tadi ya, di pasal 6 sama 9 ya. Sepanjang biaya itu mengacu ke pasal 6 berarti boleh. Cuman kalau di PMK 02 2010 ini, kalau biaya promosi tidak ada daftar nominatifnya seharusnya dilakukan koreksi fiskal gitu ya. Jadi kawan pajak misalnya promosi apa sih? Biaya iklan misalnya, yang gampang aja ya. Biaya iklan itu kan kita motong pasal 23 lah, nanti untuk mengakui sebagai biaya harus ada biaya promosi gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya ini jarang mungkin ya, laporan khusus wajib pajak migas ya. Nah, ini
Yang terakhir ini khusus ini ya, khusus kawan pajak yang bergerak di bidang pendidikan ya. Jadi jika ada, jadi kalau untuk bidang pendidikan itu sisa lebih ya, laba lah. Laba itu bisa tidak kena pajak sepanjang memenuhi ini PMK 68 2022 yang terakhir ya. Jadi labanya itu digunakan untuk pembangunan dan gedung dan sarana prasarana ya. Yang seperti apa? Kawan pajak patokannya di PMK 68 2022. Di sini ada biayanya prasarana seperti apa, kemudian bentuk laporannya apa, ini harus dilaporkan di dalam SPT tahunan ya. Nah, ini yang tadi saya perpanjangan ya, ini mengulang lagi ya, karena peraturannya belum berubah ya, masih per 21/2009. Ini mengenai jangka waktu tata cara untuk perpanjangan. Jadi kawan pajak itu kalau hari ini terakhir ya, kalau tidak bisa melaporkan SPT tahunan bebas dan bisa mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT tahunan ya. Nah, itu bisa diperpanjang sampai dengan 2 bulan. Berarti Mei Juni ya, sampai Juni ya. Nanti bisa melalui aplikasi DJP online. Kemudian yang perlu diketahui ini ya, yang perlu disiapkan berarti formulir permohonan berarti ada di aplikasinya. Kemudian ini perhitungan sementara pajak terutang dalam tahun pajak. Berarti 2023 itu pajak terutangnya berapa ya. Kemudian laporan keuangan sementara ya. Kemudian bukti pelunasan kalau ada pajak yang kurang bayar. Nah, ini kalau ditandatangani oleh wajib pajak berarti nggak perlu surat kuasa. Nah, ini perlu diupload ya. Ini fasilitas yang bisa kawan pajak dimanfaatkan ya kalau memang sampai dengan saat ini belum bisa melaporkan. Nah, nanti kalau pas pelaporan ternyata ada yang pajaknya kurang ya berarti nanti bisa kena denda terlambat bayar ya gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan lampirannya, ini tatarannya secara sepintas ya. Di sini contohnya ini ada PT Dian ya. Udah terdaftar 2018, berarti dia berapapun omsetnya berarti sudah menggunakan PPh yang pasal 17 dan 31E. Ini ya. Ini ada PPh kredit pajaknya, angsurannya ya. Nah, di sini ada rugi laba neraca. Jadi saya nggak mau detailnya karena saya yakin kawan pajak sudah bisa ya. Jadi nanti bisa koreksi fiskalnya di sebelah, bisa di bawahnya. Nanti terserah ya. Tapi yang perlu diketahui adalah nanti yang masuk di laba komersial atau laba tahun berjalan di neraca itu adalah laba komersial atau laba setelah pajak ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di situ. Ini nggak perlu dipotongnya. Nah, ini di aplikasinya nanti ini e-form ya, udah familiar, nggak berubah. Masih di DJP online, kemudian masih pilih operasi dan sebagainya. Ini sama ya. Yang penting apa ini? Pastikan semua proses install ya, pakai Adobe Reader ya, karena nanti yang bisa baca e-formnya itu di Adobe Reader-nya ya. Nah, di sini kan ada NPWP-nya ya, ini waktu masuk di akunnya ya, di DJP online-nya ya. Nah, nanti kalau ini ada kesulitan bisa hubungi di kantor pajak lewat Telegram ya. Nanti kawan pajak bisa, kalau kesulitan kan biasanya itu kalau itu FI-nya lupa misalnya kayak gitu-gitulah yang paling yang problemnya di situ. Password-nya lupa. Ini kan ada menu untuk lupa password atau sandi ya. Terus nah ini lapor ya, ini udah biasa. Nah, ini pelaporannya pakai e-form ya, udah nggak bisa pakai e-filing. Nanti bisa di-download ya. Terus yang menarik apa? Ini udah biasa ya. Nah, nanti intinya udah. Nah, ini SPT-nya kan seperti ini, masih sama ya. Jadi formatnya masih sama semua. Jadi nggak saya ulangi, nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan aja di di chat langsung ya, nanti tim kami akan menjawab ya. Ini kalau lampiran-lampirannya kan masih sama, tadi sudah tak jelasin ya, lampiran 4,
6 ini nggak usah tak ulangi lagi. Ini lampiran 5 ya ini tadi ya, ada kalau ada dividen ya berarti yang penting di sini adalah bahwa pemegang sahamnya ini jumlahnya atau orangnya sama dengan SPT orang pribadinya gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan itu bahwa akan saling berkaitan ya antara, misalnya omset dengan lawan transaksinya, pembelian dengan suppliernya itu akan saling berkaitan. Jadi kalau datanya tidak sinkron, jadi masalah gitu ya. Termasuk ini, misalnya pemegang saham nanti hubungannya dengan SPT orang pribadinya harus sama. Apa ada, modal sahamnya berapa, kemudian dividennya berapa, itu kalau kalau PT ya, kalau OP berarti prefernya berapa. Nanti kalau prefer kan nggak dimasukkan di dalam formulir ini ya, tapi kawan pajak bisa mencatatnya di dalam neraca ya. Nanti di situ akan ditracir ya, berapa prefer yang dibayarkan oleh perusahaan, apakah sama dengan penghasilan di orang pribadinya. Nah itu. Terus ini lampiran sama ya pengurusnya. Nah ini finalnya juga sama, yang penting di sini yang sering terjadi itu dipastikan bahwa bukti potongnya atas final itu ada gitu ya. Jangan sampai kayak jasa konstruksi misalnya merasa sudah dipotong tapi nggak ada bukti potongnya, itu bisa ditagih kembali oleh kantor pajak gitu ya. Nah ini ada yang bukan objek pajak ya. Misalnya salah satunya ya ini dividen ya. Kalau dapat punya perusahaan afiliasi, jadi perusahaan punya saham di perusahaan lainnya kan kadang-kadang perusahaannya lainnya itu membayarkan dividen, nanti masuknya ini di sini. Harus dilaporkan ya karena nanti hubungannya dengan cash flow perusahaan ya, dengan neraca perusahaan. Kalau ini nggak dilaporkan kan berarti laporan keuangannya tidak benar karena tidak memasukkan dividen dari pihak lain. Jadi di dalam penyusunan laporan keuangan itu tidak hanya aspek perpajakannya yang perlu diperhatikan, tapi aspek akuntansi keuangannya ya. Jadi ada beberapa arus uang itu yang tidak kena pajak tapi harus dilaporkan karena hubungannya dengan laporan keuangan itu ya. Lampiran 3 ini tadi saya sampaikan ini mengenai apa, pemotongan dari pihak ketiga ya, bisa store sendiri juga sih yang impor misalnya pasal 22-nya ya. Pasal 22, pasal 23 itu ya, dilaporkan di sini ya, apa namanya, celahnya ya itu jangan sampai ini udah dilaporkan bukti potongnya tapi omsetnya nggak dilaporkan. Nah, nanti bisa ketahuan kalau ditracir satu-satu ya. Karena nanti juga ditracir ke faktur pajaknya juga kalau merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu ya. Lampiran 2 ini tadi, dari laporan keuangan ya. Berarti lampiran 2 ini di laporan keuangan komersial ya. Jadi laporan keuangan komersial diisikan, nanti tadi saya sampaikan bahwa ada pos-pos di dalam laporan rugi laba komersial itu yang tidak masuk di dalam lampiran 2. Lah nanti digabungkan di dalam biaya lainnya ya gitu, biasanya seperti itu. Nggak bisa Mas? Udah. Ini balik lagi ya? Oh ini ya. Oh ini dari belakang tadi ya. Jadi ini yang lampiran 2, lampiran 1 ya ini, masih komersial ya. Jadi lampiran 1 itu masih komersial karena nanti di bagian bawahnya itu ada penghasilan, nomor 4 itu ada penghasilan yang dikenakan final atau tidak final itu dilakukan koreksi di situ ya. Ada koreksi fiskal dan nanti ketemu penghasilan itu fiskal. Nah, dilakukan keuangan. Nah, induknya ini ya, induknya itu terdiri dari penghasilan neto fiskal ya. Nah, ini nih tarifnya ya dipastikan ya bahwa pilihannya tidak keliru ya, karena di situ ada beberapa tarif ya yang misalnya omsetnya di atas 4,8 otomatis kan langsung 22% itu ya. Tapi kalau di antara 4,8 sampai dengan 50 berarti kan 2 kali tarif ya, yang tarif 11% sama 22%. Sebaliknya kalau di bawah 4,8 berarti tarifnya 11% itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dilaporkan paling lambat hari ini ya, kalau online ya bisa sampai malam ya. Kalau ya moga-moga sih tidak sampai malam ini, terus nggak trouble ya.
programnya ya. Kalau bisa sih secepatnya karena kadang-kadang namanya aplikasi ya yang akses seluruh Indonesia bisa aja down itu ya atau nggak bisa ya. Coba nanti atau lemot ya. Jadi kalau bisa sih secepatnya ya. Ini yang perlu kita ingatkan ya untuk PPh pasal 25 ini ya. Jadi kawan pajak kalau ngisi SPT ini jangan lupa untuk membayar pasal 25-nya ya. Jadi pasal 25 untuk Januari sampai dengan April ya, Maret lah ya. Sebelum SPT masuk itu kan berarti sama dengan Desember tahun lalu ya. Tapi kalau kawan pajak melaporkannya SPT itu Januari, berarti mulai Januari sudah SPT yang baru. Ini yang perlu saya ingatkan di situ ya. Bahwa pasal 25 itu dasarnya SPT tahunan untuk yang sudah masuk duluan. Kalau misalnya lapornya April, berarti mulai April itu pakai yang ini yang kolom G ya, itu ya. PPh pasal 25. Nah, Januari sampai Maretnya itu menggunakan PPh pasal 25 masa Desember 2023 gitu ya. Nah, ini lampirannya nanti dicentang yang ada lampirannya ya. Ini transkrip nanti bisa pilih ya, itu di aplikasinya ada kira-kira jenis usahanya sesuai dengan jenis usaha kawan-kawan pajak ya. Nah, di transkrip. Nah, ini yang penting di sini ya. Jadi jangan lupa mengunggah ini ya laporan keuangan. Misal laporan keuangan ya kalau misalnya ada laporan KAP berarti yang di sini yang di-upload ya. Nah, ini memang uniknya di aplikasi ini tidak semuanya ada di dalam aplikasi. Jadi ada beberapa yang harus diunggah. Ini seperti di sini kan ada laporan keuangan itu harus diunggah, nggak bisa diisi aja ya, nggak bisa ditranskrip aja, tapi harus diunggah PDF-nya itu. Itu kan ada batasannya maksimal berapa mega itu ya. Ada rekapitulasi itu kan bruto kalau memang ada itu dan banyak itu ya beberapa file. Nah, terus ada file yang tidak ada di situ ya berarti di yang terakhir itu ya. Dokumen lainnya file yang diupload ya. Maksimal 5 giga ya. Ini kan apa itu nominatif biaya entertainment itu berarti harus diupload ya. BUT diupload, migas diupload ya. Perbandingan DR diupload ya. Termasuk kalau misalnya tadi yang lembaga pendidikan atau perusahaan pendidikan ya bergerak di bidang pendidikan berarti diupload di poin terakhir itu ya dokumen lain karena di daftar itu nggak ada. Nah, itu yang penting kalau kesulitan kemungkinannya batasan file itu ya nanti diperhatikan. Nah, ini kalau sudah berarti kan tinggal memasukkan tokennya ya. Nanti kawan pajak tokennya lewat email, jadi pastikan emailnya masih ada gitu ya. Tapi saya yakin sih emailnya masih ada kalau perusahaan di KPP Madya atau wajib pajak di KPP Madya ya. Nah, ini udah. Nah, ini buktinya nanti bisa dicetak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah seksi tanya jawab. Silakan wajib pajak KPP Madya Surabaya mempersiapkan pertanyaannya. Nanti ada hadiah yang menarik dari KPP Madya. Kita rehat sejenak untuk iklan. Kenapa tuh? Yang mau ditanyakan itu. Karena makin Mas Bowo enggak.
Yang kecil berapa? Yang kecil berapa? Gede gak ketok. Ya ketok kan ukuran. Ya, aku gak ketok. Aku tinggi. Oh iya. Udah? Sampai gini ketemu kembali ya kawan pajak ya. Dari sesi ini ada 2 pertanyaan yang kita jawab langsung, kalau yang lain mungkin sudah terjawab ya. Nah ini dari PT Pranidana ya, Bu Nunuk ya. Semoga sehat selalu ya Bu Nunuk ya. Di sini Bu Nunuk menanyakan bagaimana perlakuannya atas piutang yang tidak bisa ditagih ya. Syarat apa yang harus dilampirkan untuk membebankan piutang tersebut ya. Jadi memang ini ya bagi perusahaan-perusahaan yang menjual atau memperoleh pendapatannya dari kredit ini sangat krusial ya untuk mengatur piutangnya ini ya. Biasanya misalnya kita jualan distributor, jualan barang, ternyata kan ada customer yang nggak bayar gitu ya. Nah, nanti kan itu sudah diakui penjualan, tetapi di dalam neraca masih diakui sebagai piutang gitu ya. Nah, padahal kalau dilihat dari umur piutang ya, mungkin sudah lebih 3 bulan, mungkin tergantung perusahaannya Bu Nunu ya, mengklasifikasikan piutang tidak tertagih itu umurnya berapa ya. Nah, ini kalau secara undang-undang nanti Ibu bisa lihat di pasal 6 ya, Undang-Undang PPh mengenai biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9. Nah, di situ di pasal 6 dan pasal 9 itu nanti Bapak bisa buka. Di situ sudah ada syaratnya ya, bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul dari transaksi tadi, syaratnya itu ya, piutang tadi tidak telah dibukukan ya sebagai penghasilan oleh debitur yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan ya. Jadi maksudnya bahwa piutangnya tadi udah diangkut sebagai penghasilan ya. Kemudian yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tadi. Jadi Bu Nunu harus menyerahkan daftar piutang tadi kepada kantor pajak ya. Terus yang syarat lainnya, nah ini yang agak susah ya. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu udah diserahkan perkaranya, penagihannya kepada pengadilan ya. Itu. Jadi memang ada yang agak susah itu ya, karena
untuk pengakuan, karena di dalam pajak itu kan suatu biaya bisa diakui itu harus ada pihak yang bertanggung jawab ya, dalam hal ini kan harus diserahkan ke pengadilan. Ini di undang-undangnya diamanatkan begitu ya Bu ya. Jadi memang tidak mudah untuk membebankan piutang ini ya, yang tidak tertagih ini ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa konsultasi lagi ya untuk detailnya ya. Ini ya intinya ada bahwa piutangnya sudah diakui sebagai penjualan pasti ya sudah ya. Nah kemudian menyerahkan daftar, ini udah menyerahkan daftarnya belum, tapi yang agak berat memang ini ya, bahwa intinya apakah customer ibu itu sudah dipolisikan apa belum itu. Nah itu yang agak berat mungkin di situ ya. Karena di sini syaratnya itu harus ada diserahkan perkaranya ke pengadilan atau instansi pemerintah ya. Kalau yang menangani piutang negara itu ya berarti kantor lelang negara ya. Berarti Ibu sudah, nah kalau piutangnya kecil yang repot, kalau gede sih mungkin masih bisa ini ya. Atau terdapat perjanjian penghapusan pembebasan piutang, nah ini yang susah ya. Ya paling intinya seperti itu, bahwa udah diakui sudah, kemudian menyerahkan daftarnya, ya berarti ada namanya, transaksi kapan kepada kantor pajak, dan yang agak berat yang ketiga itu ya, yang bahwa piutangnya harus diserahkan ke pengadilan atau instansi yang menangani piutang. Nah, kalau atau ini ya, kalau di undang-undang atau enak ini. Jadi coba konsultasi ke kantor lelang negara itu kan. Ya, instansi pemerintah yang menangani piutang itu lelang ya, coba. Tapi intinya memang harus diproses hukum, intinya gitu kalau mau dibebankan sebagai biaya kerugian piutang ya. Ya mungkin itu yang bisa sementara ini kita jelaskan. Nanti kalau masih ada ganjalan atau kurang jelas, Bu Nunuk bisa hubungi kita ya. Nanti mungkin kita bisa carikan solusi lagi yang lebih baik gitu ya. Itu mungkin ya Bu Nunuk ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, Mas. Nah ini yang Dedi Norman ya. Ini pertanyaannya saya bacakan, apabila posisi laba rugi minus ya, sedangkan ada bupot yang bisa dikreditkan, perlakuannya bagaimana ya Pak? Ya. Apakah akan terjadi lebih bayar? Kemudian untuk angsurannya apakah nihil ya? Jadi jawabannya seperti ini. Jadi kalau posisi laporan keuangan ini kan rugi, berarti tidak ada pajak yang terutang ya. Berarti kan di sini yang pelaporan SPT-nya berarti harus ada lampiran tadi ya, kompensasi kerugian ya. Kemudian untuk perhitungan pajaknya berarti ada kredit pajak pasal 23 ya, karena ada bupot itu tadi ya. Bisa pasal 23 pasal 22. Kemudian ada pasal 25, berarti kan ini akan terjadi kelebihan pembayaran pajak atas pasal 22 atau 23 dan 25 ya. Nah, kemudian atas ini bisa dilakukan kelebihan bayar atau restitusi ya. Bisa restitusinya itu pendahuluan atau yang pemeriksaan, intinya seperti itu untuk yang SPT tahunannya. Kemudian untuk angsurannya gimana? Nah, angsurannya itu kan ada pedomannya ya. Nanti Mas Didik ini bisa lihat di pasal 25 Undang-Undang PPh. Di situ disebutkan, tadi saya sampaikan, berarti untuk Januari sampai dengan April sepanjang SPT-nya sampai dengan Maret sepanjang SPT-nya belum masuk, berarti ikut PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Nah, PPh pasal 25 tahun sebelumnya itu berapa gitu ya. Kalau ada ya berarti ikut itu dulu gitu ya. Nah, nanti setelah April, nah berarti yang baru ini kan lebih bayar, berarti mulai April nihil gitu ya. Itu. Nah, nanti akhir tahun bisa aja bisa lebih bayar lagi atau enggak. Jadi intinya angsuran pasal 25 itu ada dua ya. Yang Januari sampai dengan Maret apabila SPT-nya belum masuk ya, kecuali nanti Mas Dedi melaporkan SPT-nya kemarin Januari, berarti sudah angsuran pasal 25-nya nihil selama 2024 gitu ya. Tapi kalau melaporkannya April ini berarti Januari sampai Maret masih ikut ya, masih Desember lah, nanti mulai April sudah nihil gitu ya. Jadi ada dua hal, yang pertama itu
kelebihannya lebih bayar bisa diminta kembali melalui mekanisme restitusi. Bisa restitusi karena pemeriksaan atau pendahuluan gitu ya. Itu mengenai lebih bayarnya karena terus dalam SPT-nya dilampirkan perhitungan kompensasi kerugian. Kemudian untuk pasal 25-nya ada 2, yaitu dari Januari sampai Maret itu mengikuti tahun lalu kecuali ada SPT 2023 dilaporkan Januari sampai dengan Maret ya. Nah, nanti Aprilnya sesuai dengan nihil perhitungan yang baru ini kan nihil karena apa namanya rugi otomatis payah terutangnya nggak ada. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Didi. Semoga bisa diterima ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Mungkin demikian ya pertanyaan yang bisa kita jawab. Terima kasih. Tidak terasa kita sampai penghujung acara pada pagi hari ini. Kami mengingatkan kepada kawan pajak KPP Madya Surabaya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan 2023 yang berakhir nanti malam ya jam 24.00. Silakan mempersiapkan diri untuk melakukan pelaporan. Demikian paparan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah bergabung melalui Zoom ini. Untuk update peraturan perpajakan dan aplikasi, silakan bisa ke Helpdesk KPP Madya Surabaya atau melalui Telegram KPP Madya Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Pajak kuat, APBN sehat. Kami kembalikan acara ini ke MC. Terima kasih Pak Wibowo dan Bu Indah untuk materi tentang SPT PPh Badan yang telah disampaikan. Semoga kawan pajak semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Wibowo tadi. Jika memang masih ada yang belum jelas, mungkin dapat berkomunikasi dengan KPP Madya Surabaya, bisa datang langsung ke kantor kami maupun melalui Telegram. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hingga hampir siang hari ini, kami akan mengumumkan beberapa peserta yang beruntung mendapat door prize seperti yang sudah dijanjikan tadi di awal acara. Jadi ada 3 peserta yang akan mendapatkan door prize. Untuk satu peserta yaitu peserta yang join paling awal, yang pertama join di Zoom kami, yaitu PT Intim Tetap Unggul. Kemudian 2 penanya tadi yang telah dibacakan oleh Pak Wibowo juga beruntung untuk mendapatkan door prize, yaitu PT Pranindana, Bu Nunu tadi ya, dan Bapak Dedi Noman. Untuk hadiahnya, souvenirnya nanti akan kita kirimkan ke alamat kantor atau perusahaan Bapak Ibu yang mendapatkan door prize. Tapi bila ingin menghendaki alamat lain, Bapak Ibu dapat konfirmasi melalui chat Telegram kita, Telegram KPP Madya Surabaya di nomor 0821 22 000631. Sekali lagi nanti dapat konfirmasi ke alamat Telegram KPP Madya Surabaya untuk konfirmasi alamat pengiriman hadiah untuk 3 pemenang tadi di 0821 22 000631. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi oleh tim pemateri tadi dan pembagian door prize kita, maka berakhir pula acara kelas pajak kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya selaku pembawa acara, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, saya ada pantun lupa. Maaf ya, kawan pajak, pantunnya lupa padahal sudah disiapkan. Buka puasa, makan enak. Kalau lebaran, buat ketupat.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga kelas pajak kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas pajak selanjutnya. Sudah. Gimiknya kakak gimik. Apa-apa. Sudah ya. Gak apa-apa Pak. Versinya sudah lucu. Halo kawan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sedang mereformasi Core Tax Administration System. Ingin tahu pembaruan layanan perpajakan? Apa saja manfaat dan fiturnya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Sebelum memulai, informasi pada video ini dapat berubah sesuai aturan dan pengembangan sistem. Yuk, kita mulai. Apa tujuan reformasi layanan perpajakan? Tentunya untuk membantu peningkatan kepatuhan kawan pajak. Tersedia layanan informasi, edukasi, dan layanan administratif yang penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban kawan pajak. Lalu, apa manfaatnya? Omnichannel and borderless, jangkauan layanan dan informasi lebih luas. Universal, dapat dimanfaatkan juga oleh non-wajib pajak. Terintegrasi, riwayat penggunaan informasi lebih andal. Mudah diakses.